لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب. Malam ini kita akan lanjutkan pengajian Surah Al-Imran ayat 192 ya. Dilihat Al-Qur'annya, diperhatikan halaman dan ayatnya, dicari. Jadi sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Kitab. Allahumma balligh wa hassil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. Kita ulang sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Rabbana
تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Sadaqallah. Ini kayaknya nggak bisa baca satu-satu ya. Nggak bisa didengarkan. Jadi kita langsung ke tafsirnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana ya Tuhan kami, innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Sesungguhnya orang-orang yang engkau masukkan ke neraka, mereka sungguh engkau telah menghinakannya. Jadi begini Bapak-bapak sekalian, tolong difahami ayat ini dengan serius. Ini doa ya orang-orang yang disebutkan kemarin itu, yaitu ulul albab, orang-orang yang cerdas ya, berdoa kepada Allah ya, minta kepada Allah agar diselamatkan dari neraka ya. Karena apa? Orang-orang yang Allah jebloskan dalam neraka itu, mereka adalah orang-orang yang dihinakan. Aiman adkhaltahun nar faqad adlalta wa ahantahu ghayatal ihanah wa faddahtahu ala ru'usil ashhad. Itu orang-orang yang dimasukkan dalam neraka, yakni orang-orang yang telah direndahkan dan dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Nah, kira-kira siapa ini kira-kira? Ya. Apakah secara umum setiap orang yang masuk neraka itu kemudian hina? Ternyata oleh para ulama dijelaskan ya, termasuk Imam As-Suyuti yang menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah orang-orang kafir, bukan orang mukmin yang masuk neraka kemudian setelah itu dientas dimasukkan ke surga, bukan termasuk ayat ini ya. Ini harus hati-hati, pemahaman ayat ini harus hati-hati ya. Ini adalah orang-orang kafir yang yadkhulunan nar khalidina fiha, yaitu orang kafir yang masuk neraka yang selama-lamanya ya, khalidina fiha abada. Bukan orang mukmin yang masuk neraka terus kemudian dosanya habis diambil dimasukkan surga, bukan termasuk ayat ini ya. Karena orang yang ada keimanan dalam hatinya itu nggak bisa dihinakan ya, harus hati-hati. Kalau setiap orang yang masuk neraka kemudian dianggap hina, orang mukmin pun nanti juga banyak yang masuk di neraka ya. Ada yang masuk neraka dulu, ada yang langsung ke surga ya. Kalau orang mukmin masuk neraka itu sekedar hanya menghabiskan dosa yang pernah dia lakukan. Paham? Insya Allah.
Karena ada sebagian orang yang ngaku muslim, wah ini hujannya luar biasa ya. Ya sampai gak dengar ini nah. Ya. Yang mereka itu berkeyakinan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Siapa mereka? Khawarij. Siapa? Khawarij. Orang-orang yang berbahaya itu, punya pemahaman bahwa setiap orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Kalau begitu hampir kafir semuanya, iya kan? Itu orang Khawarij. Salah satu pendapatnya mereka mengatakan kalau orang melakukan dosa besar adalah kafir. Kalau kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah tidak pernah mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu apa? Kafir. Mereka hanya orang yang durhaka saja, ya, melakukan dosa tapi ada kesempatan untuk bertaubat, kemudian taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia kafir yang keluar dari Islam itu jelas, ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sementara innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ini hati-hati memahami ayat ini, hati-hati, ya. Ya. Jadi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masuk neraka itu adalah orang-orang yang terhina, ya. Wa malidzalimina min ansor, dan ya tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim. Ya. Coba renungkan dan coba dengarkan. Laisa lahum man yamna'uhum min adzabillah. Ya, bagi orang-orang zalim, siapa yang zalim ini nanti harus tahu, ya. Ya, yakni wal muradu bidzalimina al kuffar. Yang dimaksud orang zalim di sini adalah orang-orang kafir. Paham? Paham, ya. Jadi tidak ada yang bisa menolak, ya, siksaan yang Allah turunkan kepada mereka. Enggak ada yang bisa menolong. Wa malidzalimina min ansor. Jadi kalau sudah kejeblos ke neraka ya nggak ada yang bisa nolong. Siapa yang akan nolong mereka? Ya. Kalau orang-orang mukmin, orang muslim mukmin, ya, nanti akan ada janji dapat apa? Syafaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya masih ada pertolongan di sana. Syafaat itu pertolongan. Ya, tapi orang kafir di sini nggak ada sama sekali. Kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana Ibnu Abbas katakan, wa jumhurul mufassirina, dan mayoritas ahli tafsir, waqad surriha bi fil Baqarah, dan sungguh telah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, wal kafiruna humud dzalimun. Ya, ini alasan kenapa zalim di sini maknanya adalah orang kafir. Ya, orang kafir. Maknanya wal kafiruna, dan orang-orang kafir hum mereka adz-dzalimuna adalah orang-orang yang zalim. Ya, saya ulang lagi, wa malidz-dzalimina min ansor. Adz-dzalimina ail kafirina. Ya, maknanya adalah orang-orang kafir di sini. Sama sekali enggak ada yang bisa nolong. Enggak ada yang bisa menolak, ya. Ketika mereka diazab, dihukum, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat pertama. Kemudian berikutnya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Rabbana, ya Tuhan kami, innana sami'na, sesungguhnya, ya, kami mendengar munadiyan, orang-orang yang menyeru, yunadi lil iman, mereka menyeru mengajak kepada keimanan. Aida'iyan yad'u ilal imani wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pernyataan orang-orang mukmin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seruan yang disampaikan oleh seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa seruan rasul itu? Yunadi lil iman. Ya, dia menyeru kepada keimanan. Yad'u ilal iman wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma hawalaina wa la alaina, hawalaina wa la alaina. Jadi yang dimaksud munadin di sini, orang yang menyeru di sini adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa seruannya? An aminu, yaitu aminu, berimanlah. Itu seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Seruannya apa? Aminu. Aminu. Nah, ini seruan Nabi Muhammad. Berimanlah kalian semuanya bi rabbikum, kepada Tuhanmu. Maka fa'amanna, maka kami pun beriman. Nah, itu ya. Jadi orang-orang mukmin, orang-orang yang hatinya itu laksana tanah yang subur, tatkala mendapatkan seruan mereka langsung ikut. Karena manusia itu diibaratkan seperti tanah. Tanah itu ada yang tandus, ada yang subur. Ya, orang-orang yang mudah menerima hidayah, menerima seruan, itu dianalogikan dengan tanah apa? Subur. Tanah subur itu dikasih air sedikit, ya, dikasih pupuk, dikelola dengan baik, dia akan mengeluarkan hasil yang luar biasa. Tapi tanah yang tandus, sekalipun direkayasa kayak apapun susah. Ya, dikasih air mental airnya, ya, dikasih pupuk juga nggak bisa. Itu tanah tandus, ya. Ya, jadi orang-orang yang tidak mau mendengarkan seruan itu laksana seperti tanah tandus, susah menerima kebaikan dan susah menerima hidayah. Allah. Ayaqulu hadad da'i ayyuhan nas aminu bi rabbikum washhadu lahu bil wahdaniyati fasaddaqna bidzalika wattaba'nahu. Ya. Jadi seorang yang menyuruh itu mengatakan, ya, dai-nya mengatakan, wahai manusia, berimanlah kalian kepada Tuhan kalian, wasyhadu lahu, dan saksikan, ya, bersyahadatlah kepadanya, bil wahdaniyati, dengan keesaannya. Fasaddaqna, maka kemudian kami membenarkan, bidzalika wattaba'nahu, mendengarkan hal itu dan kami mengikuti. Ya, ini pernyataan, ya, orang-orang mukmin. Rabbana faghfir lana dzunubana. Kemudian berikutnya, ya Tuhan kami, faghfir lana, ampunilah, ya, untuk kami, dzunubana, dosa-dosa kami, ustur lana dzunubana wala tafaddahna biha, ya, tutupi, ampuni dosa-dosa kami, dan jangan kau hinakan kami dengan dosa-dosa yang kami lakukan. Ya, orang mukmin, orang muslim mungkin nggak melakukan dosa. Seorang muslim yang ngaku mukmin mungkin nggak melakukan dosa. Mungkin, ya, manusia biasa. Karena kalau Rasul, Nabi, mereka diismah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimaksum, dijaga benar-benar. Kalau orang biasa seperti kita, ada kemungkinan melakukan dosa. Iya, ya, karena manusia itu memang ada potensi untuk taat dan untuk maksiat. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah ilhamkan, ya, kepada jiwa itu fujuraha wa taqwaha, kecenderungan untuk melakukan maksiat dan ketakwaannya, ya. Jadi ada potensi fujur, bermaksiat, ada potensi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Tapi Allah katakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung bagi
orang yang membersihkan jiwanya. Maka dalam ilmu tasawuf ada namanya tazkiyatun nafsi, ya, ilmu tasawuf. Jadi mensucikan jiwa ini menjadi hal yang paling penting, ya. Jadi tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa anir rodail, ya, dari berbagai kerendahan, ya, dari berbagai keburukan, ya. Maka istilah tasawuf itu ada tahalli, ya, ada tajalli, ya. Tahalli, ya, artinya menghiasi diri. Takhalli, tahalli, tajalli, ya. Takhalli artinya mensterilisasi diri kita, ya, dari kemaksiatan. Setelah orang itu maksiatnya diminimalisir, maka tahalli dia akan berhias dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Gitu. Jadi urutannya begitu, ya. Takhalli, tahalli, tajalli. Kalau kita mau meminjam istilah orang-orang di tasawuf, ya. Artinya diri kita harus kita bersihkan dari ar-rodail, dari penyakit-penyakit hati, ya, dari kecenderungan melakukan kemaksiatan. Justru yang paling sulit adalah membersihkan hati, ya. Hati kita bersih dari kesombongan misalnya, karena kesombongan ini berbahaya loh, ya. Orang yang rajin ibadah pun juga bisa sombong. Ini hati-hati. Orang yang rajin ibadah bisa sombong, bisa, ya. Ketika dia rajin sholat tahajud, kemudian melihat kawannya yang belum tahajud, dia sinis melihatnya. Wah, dia nggak pernah tahajud, saya dong yang malam sholat tahajud misalnya. Tapi ini tidak menjustifikasi kemudian kita meninggalkan tahajud, bukan. Artinya kita harus berhati-hati, ya, berhati-hati dalam mengelola jiwa kita, karena sangat berpotensi sekali. Kesombongan, kemudian riya, ujub alal qadri, ya, merasa besar, mengagumi diri sendiri, itu juga penyakit hati, ya. Hati-hati itu, ya. Penyakit hati itu lebih berbahaya, apalagi kalau sudah kadung nempel, sudah mendarah mendaging, susah, ya. Harus ada upaya yang lebih kuat untuk menghilangkan itu. Masya Allah, ya. Nah, maka beruntunglah bagi orang yang membersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Ya, setelah membersihkan jiwa itu apa yang terjadi? Tahalli. Ya, jadi berhias dengan apa? Dengan kebaikan akhlak. Ya, dengan husnudzon kepada orang lain, enggak mau merendahkan orang lain, bertutur kata yang halus yang tidak menyinggung, ya. Jadi menampakkan akhlakul karimah dalam bersosial, ya, baik hubungan dengan Allah maupun sesama manusia, itu tahalli. Kemudian yang terakhir tajalli, ya. Jadi akan nampak itu, ya, nampak, ya, rahasia ilahi istilahnya. Rahasia-rahasia yang tidak ketahui oleh banyak orang itu Allah tampakkan kepada kita, ya. Termasuk diantaranya adalah apa? Kekuatan jiwa kita untuk bisa membedakan bainal haq wal batil. Jadi nampak jelas, ya. Ketika seseorang sudah diisi dengan hal-hal yang baik dirinya, perilakunya, maka akan mudah sekali dia membedakan antara yang batil dan yang hak, itu sangat mudah. Karena setiap orang mukmin itu dikasih namanya furqonan, ya, furqon, ya. Setiap orang mukmin yang betul-betul dia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya akan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat persoalan. Bijak, ya. Jadi semakin bijak melihat persoalan. Subhanallah. Ya. Jadi akan nampak, ya. Akan nampak jelas, ya. Karena hatinya bening, hatinya bersih. Seperti kaca itu, Pak, ya. Kaca itu kalau bersih kan luar biasa, ya. Jadi jelas kan? Jadi melihat apa saja itu jelas. Tapi kalau kaca itu kotor atau pecah atau berkarat, susah untuk bisa, ya, menggambarkan seseorang itu dengan gambaran yang utuh. Itu apa salah? Ya, itu hati juga seperti itu. Kalau makin banyak dosa yang dilakukan, maka akan kotor. Kalau terus-terusan nggak digempur, dosa itu akan berkarat.
Kalau sudah berkarat bahaya. Bahaya. Ya. Kalau karatnya kaca bisa dibersihkan dengan apa? Dengan apa namanya itu? Kaca pembersih. Nah, kalau hati dengan apa? Ya, fa innal qulub la yasda. Sesungguhnya hati itu berkarat. Wa ma jalauha? Apa kira-kira pembersihnya? Pembersih hati yang kotor itu ternyata oleh Rasulullah kita dikasih triknya. Ya, pertama adalah tilawatul Quran, kuatkan bacaan Qurannya, pemahaman Qurannya, wa dzikrul maut, dan mengingat kematian. Itu salah satu cara kita untuk membersihkan hati itu, senantiasa bertadabbur dengan Al-Quran dan mengingat kematian, diantaranya itu. Subhanallah, ya. Nah, sampai mana tadi? Rabbana faghfir lana dzunubana, ya. Astur lana dzunubana wala tufaddihna wala tafdhahna biha wala tufdihna biha wa kaffir anna sayyi'atina, dan hapuslah, ya, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami atau dosa-dosa kami. Umhum fadlika wa rahmatika martakabnahu min sayyi'atin, ya. Jadi mohon kepada Allah agar dihapuskan segala keburukan. Ya, sah kita minta kepada Allah. Bahkan dianjurkan kita selalu beristighfar kepada Allah agar dibersihkan dosa-dosa kita, ya. Dan minta rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bi fadlika wa rahmatika martakabnahu min sayyi'atin. Ya, selama dosa yang dilakukan itu, ya. Jadi apa namanya, dosa-dosa yang dilakukan. Jadi min sayyi'atin, dari keburukan, ya. Jadi mohon kepada Allah, ya, agar diampuni segala dosa yang dilakukan, ya. Karena kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kullu bani adama, semua anak Adam itu khatta'un, tempatnya bersalah. Kullu bani Adam. Wa khairul khatta'ina, dan sebaik-baik orang yang salah, at-tawwabuna, mereka yang bertaubat. Ya. Jadi ini menandakan bahwa kita sebagai manusia biasa tidak akan mungkin steril dari kesalahan. Tapi ada kesempatan yang Allah selalu berikan kepada hamba-hambanya, ya, untuk kembali, untuk inabah, kembali kepada kebaikan dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ayat yang subhanallah, ya, yang sangat menjanjikan kepada kita, yaitu di surah Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ya, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ya, melampaui batas itu bukan hanya sekedar melakukan dosa sekali dua kali. Udah melampaui batas lah pokoknya dosanya itu, ya. Sudah sepenuh langit dan bumi ini, ya. Tapi apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Maka di sini bi fadlika wa bi rahmatika martakabnau min sayyi'atin. Ya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Yaghfirud dzunuba jami'a. Ada pertanyaan begini, terus gimana Ustaz, katanya dosa syirik gak diampuni, ya? Ya, dosa syirik katanya gak diampuni. Bagaimana ini dengan ayat ini? Di dalam surat Az-Zumar katanya Allah mengampuni segala dosa semuanya, ya. Kalau di ayat yang lain, ya, la yasbiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak mengampuni dosa musyrik dan mengampuni dosa yang lain. Adakah kontradiksi ayat ini? Tidak ada, ya, tidak kontradiksi. Jadi masih tetap nyambung. Jadi ayat Quran gak ada yang kontradiksi, gak ada. Tapi kita harus bisa memahami, harus ada ilmunya, ya. Jadi makna daripada musyrik yang tidak diampuni itu, ketika dosa musyrik itu dibawa sampai mati. Paham?
belum tobat dia meninggal dalam keadaan musyrik, nggak ada itu, nggak ada ampunan lagi, udah neraka udah tempatnya. Ya, itu. Tapi kalau seandainya dia belum meninggal bertaubat, meninggalkan musyriknya, diampuni nggak tobatnya? Diterima nggak tobatnya? Diterima. Ya, diterima tobatnya. Ya. Nah, untuk dosa-dosa yang lain selain musyrik, ya, ada kemungkinan diampuni nanti di akhirat. Ya, ada kemungkinan diampuni. Ya, sekalipun dia belum bertaubat, ada kemungkinan. Ya, diampuni ada kemungkinan. Tapi kalau dosa musyrik, wah udah nggak ada ampun lagi. Itu maknanya, ya. Paham? Insya Allah kita paham, ya. Jadi jangan salah paham. Jadi semua dosa akan diampuni. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Ya. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, ya. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Subhanallah, ya. Jadi tidak ada kata putus asa dalam Islam, nggak ada. Ya, selalu diberi kesempatan, selalu diberi kesempatan. Ya. Masya Allah. Kemudian watawaffana ma'al abror, ya, dan wafatkan kami ma'al abror, bersama orang-orang yang taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhiqna bis solihin, pertemukan kami nanti ya Allah bersama orang-orang soleh, ya. Masya Allah. Jadi orang-orang soleh ini, ruang ini kita bisa masuk. Tapi kalau minan nabiin nggak mungkin, ya. Ya wasyuhada mungkin, ya, bisa mati syahid, ya. Tapi wassolihin ada peluang, ya. Ada peluang besar bagi kita sebagai orang awam, ya, untuk menjadi orang soleh, ya. Siapa orang soleh? Orang soleh adalah al-qaim bi hukukillah wa hukukil ibad, ya. Coba diulang. As-soleh wa al-qaim bi hududillah wa hududil ibad. Orang soleh definisinya adalah al-qaim, orang yang menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak manusia, memenuhi hak Allah. Apa hak Allah? Bisa disembah. Hak Allah yang harus kita penuhi apa? Disembah. Karena dia pencipta. Nah, hak manusia yang kita penuhi apa? Kita tidak boleh mendolimi siapapun. Nah, itu hak manusia yang harus kita berikan adalah harus mendapatkan perlakuan baik dari kita. Ya, tidak boleh mengalirkan darah tanpa hak, tidak boleh merampas hartanya, ya, tidak boleh membunuh karakternya, ya, bahkan tidak boleh memfitnahnya. Itu hak-hak muslim sesama muslim, ya, yang harus diberikan, ya. Haknya banyak. Nah, orang soleh adalah orang yang menegakkan hak-hak itu, ya. Tidak boleh mendolimi, ya, tidak boleh mengkhianati, ya, tidak boleh mengalirkan darahnya, ya, tidak boleh mengganggu mereka, ya. Termasuk ketika mereka sakit, ya, ada hak yang harus kita penuhi. Apa ini? Jenguk, ya. Ketika butuh pertolongan kita tolong, ya. Bahkan sampai ketika mereka bersin saja kita harus mendoakan, ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi orang soleh seperti itu gambarannya, ya. Al-haqna bis sholihin. Wa qala Ibnu Abbas mengatakan ad-dunubu hiya al-kabair, ya, yang disebut tadi dzunubana Rabbana faghfir lana dzunubana itu adalah dosa-dosa besar. Wasayyiati hiya as-saghair. Kalau sayyi'ah di sini maknanya adalah dosa-dosa kecil. Itu pendapat Ibnu Abbas. Karena dosa itu jenisnya macam-macam.
Ada yang dosa-dosa masuk dalam kategori besar-besarnya dosa besar yang disebut akbarul kabair. Ranking pertama apa? Ranking pertama dosa besar apa? Al-isyraku billah. Ya, itu menduduki ranking pertama. Besar-besarnya dosa besar yang pertama adalah al-isyraku billah, yaitu mensekutukan Allah. Ya, inna syirka ladulmun azim. Kemusyrikan adalah kedzaliman yang paling besar, itu kemusyrikan. Maka berhati-hati dengan akidah dan keyakinan kita, jangan sampai dikotori oleh keyakinan-keyakinan yang akan merusak akidah kita. Termasuk diantara adalah uququl walidain, durhaka terhadap kedua orang tua, ini juga jenis dosa besar. Membunuh orang tanpa ada alasan juga dosa besar, ya. Termasuk mudminul khamri, zina dan lain sebagainya dan seterusnya, dosa-dosa besar, ya. Kemudian sayyi'at di sini kata Ibnu Abbas maknanya adalah dosa kecil. Tapi dia mengatakan tidak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Ya, dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus jadi besar nggak? Jadi besar. Ya. Tapi dosa besar yang kemudian disertai dengan tobat bisa diampuni nggak? Bisa diampuni. Ya, maka kita harus paham. Ya, tidak ada dosa besar yang disertai dengan tobat, dan tidak ada dosa kecil yang dilakukan secara terus menerus selama-lama menjadi besar, gitu ya. Ya. Kemudian wa yu'ayyiduhu, Allah menguatkan, ya. Ini dengan ayat yang ada di surah An-Nisa, ya. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum, ya. In tajtanibu, jika kamu menjauhi kaba'ira ma tunhauna anhu, dosa-dosa besar di antara dosa yang dilarang, ya, nukaffir ankum sayyi'atikum, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan kalian. Ini mananya. Jadi sekalipun dosa besar, kalau kemudian itu disertai dengan tobat, ya, dijauhi kemudian dia bertobat, ya, maka Allah juga akan ampuni dosa-dosa itu. Malah tikrar idan, dan tidak kemudian mereka tidak mengulangi kembali. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik, ya Tuhan kami, wa atina, berikan kami apa yang engkau janjikan, ma wa'adtana, kepada kami, ala rusulika, melalui rasul-rasulmu. Nah, ya, takrirun nida litadurri wal idhari kamalil khudu' atina ma wa'adtana alas sunnati rusulika wa ya al jannah, ya, liman ato'a. Masya Allah. Jadi kenapa ini diulang-ulang, ya? Jadi pengulangan ini, ya, adalah an-nida litadurru, ya. Jadi ini panggilan atau doa permintaan kepada Allah, ya, karena merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan wali idhari kamalil khudu'i, dan menampakkan kesempurnaan daripada khudu', ya. Khudu' itu artinya betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi berikan kepada kami apa yang engkau janjikan, ya. Ya, melalui apa? Janji itu melalui sunnah Rasulullah sallallahu ala alsinati rusulika, ya. Jadi melalui lisan para utusan kamu, yakni hadis, ya, berarti, ya, melalui sunnah-sunnah Rasul, ya, wahya al jannah. Apa yang dijanjikan oleh para Rasul itu, yakni surga. Bagi siapa? Liman ato'a, ya, liman ato'a, bagi orang-orang yang mentaati perintah Allah dan perintah Rasulnya. Wala tukhzina yaumal qiyamah, dan jangan engkau hinakan kami di hari kiamat. La tufdihna kama faddahtal kuffar, jangan kau hinakan kami sebagaimana kau hinakan orang-orang kafir, ya.
Jadi kalau orang mukmin nggak mungkin terhina. Orang mukmin adalah orang yang paling dihormati, paling dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nyawa satu orang mukmin itu lebih mahal daripada Ka'bah. Makanya nggak boleh diganggu nyawa orang mukmin itu. Ya, saya ulang lagi, nyawa satu orang mukmin lebih mulia, lebih terhormat daripada Ka'bah. Makanya kalau sampai ada orang yang membunuh orang mukmin, masya Allah, fajazauhu jahannam. Ya, barang siapa membunuh, mengambil nyawa seorang mukmin dengan sengaja, hanya karena alasan kebencian misalnya, atau karena alasan politik misalnya, ya, di situ tidak ada kisos, tidak ada yang bisa dibenarkan oleh syariat, apa balasannya? Fajazauhu jahannam. Maka balasannya tidak lain adalah jahannam. Saking beratnya itu hukuman itu. Jadi nyawa orang mukmin itu berharga, terhormat, ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa sedih, ya. Jangan merasa khawatir, merasa takut, ya. Wa antumul a'launa. Kalian orang mukmin adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, jika kalian itu memang betul-betul orang-orang mukmin. Masya Allah, berat sekali. Wala tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sungguh engkau tidak pernah mengkhianati janji. La tukhlifu wa'daka, ya, waqad witat min man amana bil jannah waqad wa'adta man amana bil jannah. Dan sungguh engkau telah berjanji, ya, kepada orang-orang yang beriman dengan apa? Dengan surga. Ya, ini janji Allah. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Apa janji Allah dan janji Rasul? Yaitu balasan orang-orang mukmin adalah surga. Ya, sementara balasan orang-orang kafir di neraka. Ya. Ayatnya jelas. Enggak usah difahami secara muter-muter, enggak usah. Udah jelas sekali. Itu tadi di surat Al-Bayyinah, ya, sudah sangat jelas sekali. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, sementara ayat berikutnya innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Masya Allah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu janji. Janji siapa? Janji Allah. Sementara Allah la yukhliful mi'ad. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Seorang mukmin dan menjaga keimanannya, ya, dengan konsekuensi mengamalkan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Ya, jadi kita harus optimis bisa masuk surga. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, dan yang benar pasti dari Allah, yang salah yang kurang pasti dari diri saya. Ya, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menjadi orang-orang yang bimbang dan ragu-ragu. Itu saja yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf ya harus teriak-teriak ya karena hujannya luar biasa tadi. Kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.